Bayangin deh, jauh di bawah ombak lautan, ada sebuah operasi rekayasa yang super masif dan beresiko tinggi sedang berlangsung. Nah, hari ini kita bakal intip dari dekat gimana para ahli masang jalur kehidupan listrik yang tersembunyi di dasar samudra. Coba deh, lihat peta ini. Kelihatannya mungkin cuma garis biasa ya, tapi ini bukan sekedar garis. Ini adalah rute buat jalur listrik baru yang bakal jadi urat nadi buat ngehubungin anjungan-anjungan lepas pantai. Ini adalah koridor energi yang vital banget. Oke, dalam beberapa menit ke depan, ini nih yang bakal kita bedah bareng-bareng. Pertama, kita bakal cari tahu kenapa proyek ini ada. Terus kita lihat segede apa sih skalanya. Kita juga bakal pahami proses serah terima kabel yang super rumit, kenalan sama tim di baliknya, dan yang paling penting, gimana mereka mastiin semuanya aman. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih proyek segede ini wapshenya perlu dilakuin? Emang ada masalah apa sih di dasar laut sana? Gini, coba bayangin jaringan listrik di kota kita. Nah, ini konsepnya mirip, tapi alih-alih pakai tiang listrik, semuanya nyambung pakai kabel di bawah laut. Banyak banget area produksi yang bergantung sama jaringan ini buat dapat listrik. Jadi, ini sistem yang super terintegrasi. Nah, disinilah letak kuncinya. Kabel dari Pabelokan ke Zelda P. Ini bukan kabel sembarangan loh. Ini adalah tulang punggung dari seluruh sistem. Kalau kabel ini bermasalah, seluruh jaringan bisa lumpuh. Jadi penggantian kabel ini penting banget buat ningkatin keandalan dan kapasitas daya buat seluruh area. Nah, kita udah tahu kenapanya. Sekarang kita lihat apanya. Skala proyek ini jujur, luar biasa banget, apalagi kalau kita ngomongin ukuran dan berat komponen-komponennya. Jadi, segede apa sih proyek ini sebenarnya? Yuk kita lihat angka-angkanya. 33 kilometer. Bukan, ini bukan jarak lari maraton ya. Ini adalah panjang satu kabel tunggal yang harus dibentangin di dasar laut. Coba deh bayangin, narik satu kabel sejauh itu di bawah air. Dan kabel ini bukan cuma panjang, tapi juga kuat banget. Dia bakal ngalirin daya sebesar 35.000 volt. Anggap aja ini kayak jalan tol super buat listrik, tapi lokasinya di bawah laut. Tentu aja, operasi raksasa butuh alat yang raksasa juga. Kenalin nih dua pemain utamanya. Violet Ace, si kapal kargo super besar yang tugasnya bawa kabel baru, dan Kingfisher, si tongkang kerja yang jadi platform konstruksi terapung buat masang kabelnya. Dan lihat deh beberapa peralatan khususnya. Di kiri itu tangki kabel raksasa, tempat gulungan kabel 33 km tadi disimpan. Terus di kanan ada peluncur buritan yang didesain khusus buat nurunin kabel ke laut secara perlahan dan aman. Setiap komponen ini dibuat custom buat tugas yang super spesifik ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menegangkan dan paling kompleks dari semua ini. Mindahin kabel raksasa itu dari satu kapal ke kapal lainnya, di tengah lautan lepas. Istilah teknisnya itu transpooling. Gampangnya gini, ini adalah proses serah terima kabel dari kapal Violet S ke tongkang Kingfisher. Ini tuh kayak tarian yang butuh presisi tingkat dewa dan perencanaan yang sempurna, karena kalau salah sedikit aja akibatnya bisa fatal. Jadi gimana cara kerjanya? Pertama, kedua kapal harus sejajar dengan sempurna. Ini aja udah susah di tengah ombak. Terus, tali penghubung dilempar buat narik ujung kabelnya. Begitu nyambung, proses transpooling dimulai. Kabelnya pelan-pelan pindah dari satu kapal ke kapal lain. Terakhir, setelah semua kabel ada di Kingfisher, ujungnya diamankan, dan barulah tongkang ini siap mulai misi pemasangan. Mesin-mesin tadi emang keren banget ya. Tapi ingat, mesin nggak bisa jalan sendiri. Di balik semua ini, ada keahlian manusia yang luar biasa. Yuk kita kenalan sama tim yang bikin semua ini jadi mungkin. Lihat aja deh struktur tim ini. Ini bukan kerjaan 1-2 orang. Ini kayak orkestra yang sangat terkoordinasi, di mana setiap orang punya peran dan tanggung jawab yang super penting buat mastiin semuanya berjalan mulus. Ada banyak banget keahlian yang dibutuhin di sini. Ada OCM, dia ini ibaratnya komandan di lapangan. Ada insinyur lapangan yang mastiin teknisnya nggak ada yang meleset. Terus ada mandordek yang mimpin kru di tengah-tengah aksi. Dan tentu aja nakoda kapal yang megang kendali manuver. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Tapi bisa dibilang ini yang paling krusial dari semuanya. Keselamatan. Di lingkungan kerja yang risikonya setinggi ini, keselamatan itu bukan cuma pilihan, tapi harga mati. Semuanya direncanain dengan sangat detail. Mulai dari analisis keselamatan kerja, sampai briefing harian buat mastiin semua orang selalu waspada.
Saya mau Anda benar-benar perhatiin kutipan dari prosedur mereka ini. Semua personil memiliki wewenang untuk menghentikan pekerjaan. Ini nunjukin budaya keselamatan yang kuat banget. Setiap orang, nggak peduli jabatannya apa, punya kuasa dan kewajiban buat bilang stop kalau mereka lihat ada bahaya. Dan risikonya itu nyata banget loh. Tim harus siap sama segala kemungkinan. Mulai dari cuaca buruk yang datang tiba-tiba, peralatan yang mendadak rusak, sampai kerusakan kecil di lapisan kabel yang bisa berakibat fatal. Taruhannya benar-benar tinggi. Jadi, setelah kita lihat semua kerumitannya, mari kita kembali ke gambaran besarnya. Ini lebih dari sekedar kabel. Ini adalah urat nadi sebuah infrastruktur. Sebuah karya rekayasa presisi yang tersembunyi dari pandangan kita, tapi perannya sangat vital buat menyalurkan energi bagi dunia kita. Hari ini kita udah lihat satu jalur kehidupan yang tersembunyi, yang bekerja tanpa kita sadari. Nah, ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira jalur kehidupan tak kasat mata apa lagi ya yang menopang dunia kita setiap hari, yang mungkin nggak pernah kita pikirin.